Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bin'amatihi tatimmus shalihat wa bil barakatihi tunajjina 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatan min Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita lanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Jalil, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bijaksana, yang senantiasa mencurahkan segala nikmatnya kepada kita, taufik dan hidayahnya, sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama hadir dalam rangka majelis ilmu atau zikrullah subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita menambah hazanah keilmuan kita, khususnya dalam persiapan menuju negeri yang abadi, negeri akhirat. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau hingga akhir dari kehidupannya di dunia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita di kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, itu kita membahas tentang bagaimana zikir-zikirnya baginda Rasulullah SAW. Namun dalam 2 pertemuan, bahkan 3 pertemuan ini masih kita tentang keutamaan atau fadail dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi dari sisi fadailnya ataupun keutamaan teman zikir. Warawaina fihima, di sini ada dikatakan kami meriwayatkan, ya, di dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan Sunan At-Tirmidzi dengan isnad, ya, sanadnya itu hasan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah SAW, ini Abdullah bin Amr, saya melihat Rasulullah SAW ya'qidu tasbih, senantiasa memegang tasbih, ya, bertasbih biyaminihi, dengan tangan kanannya, ya. Artinya tasbihnya Rasulullah SAW itu tadi wasilahnya, ya, atau apa namanya, wasail itu alat peraganya itu, atau yang digunakan itu dengan tangan kanan, ya. Artinya subhanallah subhanallah, ini ya hitungannya, ya. Jadi kalau kita lihat sunnahnya, Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menggunakan sebagai alat untuk menghitung dia bertasbih itu dengan tangan kanannya, dengan jemari, ya. Ada berapa? 2 kali, ya kan? Ada berapa semuanya? 3, 4, 12, 14, jadi 28, itu tambah lagi
29, 30, 31, 32, 33. Nah, sampai di sini 33. Ini ya. Jadi kalau kita lihat riwayatnya ini yang digunakan. Jadi afdolnya itu pakai tangan ya. Jadi kenapa? Karena ini adalah sunnah daripada Rasulullah ya. Ada kan afdolnya kita pakai apa ini? Pakai batu, pakai apa? Yang afdol pakai tangan kita sendiri ya. Nggak susah bawanya, nggak perlu baterai. Nah, kalau yang ini kan perlu baterai ya. Kalau manik-manik takut hilang salah satunya. Kalau ini tidak bakalan hilang ya, awet ya. Sama juga dengan makan gitu. Makan itu mana yang lebih ini? Pakai tangan sendiri atau pakai sendok? Pakai tangan lebih bersih kan? Karena kita tahu bersih tangan kita itu kita tahu sendiri. Kalau sendok kan banyak yang pakai. Ya. Jadi kalau katakan afdolnya pakai tangan sendiri. Ya. Di sini juga afdol yang paling bagus kita untuk berzikir menggunakan alat yang ada di tangan kita sendiri. Ya, dan sudah ada dibuat, masya Allah ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuatkan suatu yang indah dan ini digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini hadis hadis al-af'an ya, hadis fi'liyah, jadi perbuatan Nabi yang dilihat oleh sahabat. Nabi mengatakan kalau mau zikir gini loh, ada gunakan gini, tapi Abdullah bin Amr melihatnya. Ya. Dan ini kuat Pak ya kalau dalam dalam sirah, dalam cara menerima hadis itu ini kuat. Kenapa? Itu. Jadi dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya. Nah, ini wasilah yang digunakan oleh media yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berzikir, tasbih khususnya. Warawaina fi Sunan Abi Daud, dan kami kata Imam An-Nawawi meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala man qala raditu billahi rabbah, siapa yang mengatakan aku ridho dengan Allah sebagai Rabb. Ya, Rabb. Rabb itu ada maknanya rububiyah. Ya, rububiyah itu ada Rabbun, itu bermakna al-Khaliq, yang menciptakan, kemudian ar-Razik yang memberi rezeki, al-Mudabbir yang mengurusi segala urusan. Ini ya. Raditu billahi rabbah, siapa yang mengatakan, mengucapkan raditu billahi rabbah, aku ridho dengan Allah sebagai Rabb, wabil Islami dina, Islam sebagai din, agama, millah, wabi Muhammadin rasulah, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan juga aku ridho dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Apa yang dia dapatkan? Wajabat lahul jannah, maka wajib dia mendapatkan surga. Subhanallah ya. Jadi kalau kita berzikir raditu billahi rabba wabil islami dina wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya atau rasulah, maka berhak dia mendapatkan surga ya. Dan ini termaktub dalam zikir pagi dan sorenya Rasulullah ya. Rasulullah berzikir dengan ini, raditu billahi rabba wabil islami dina wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ada juga dalam riwayat lain nabi wa rasul, nabi dan rasul, utusan Allah. Wajabat alai al-jannah, maka wajib bagi dia surga, artinya hak dia untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di Sunan Abi Daud ya, sahih ya. Daud itu termasuk kitab Sunan ya, dalam kitab Kutubus Sittah, kitab yang 6 itu diantaranya ini adalah Sunan Abi Daud. Ini keutamaan zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ini keutamaan zikir ya. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan warawaina fi kitab At-Tirmizi, kami meriwayatkan juga di dalam kitab At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi,
Ya, an Abdullah bin Bushr, ya, dari Abdullah bin Bushr, sahabat as-sahabi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Ya, tahu ya sahabat apa? Apa itu sahabat? Yang bertemu Nabi, menyatakan keislamannya, kemudian mati dalam keadaan beriman, ya, dalam keadaan Islam. Itu sahabat, ya. Ya, jadi Abdullah bin Bushrin ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Anna rajulan, Abdullah bin Bushr mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, dia berkata atau bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya. Syariat Islam itu banyak nian. Ya, banyak sekali syariat ini, ya. Dia berat bagi dia ini, ya. Ini biasanya orang Badui kayaknya. Banyak nian. Ya, kalau cerita Cina apa? Masuk Islam nanti ada beberapa perkara yang diwajibkan. Kata orang Cina, saya ini masuk Islam lari dari perkara, masuk Islam dapat perkara lagi. Ini kayak ini orang Baduy, ya. Orang Baduy ini bertanya, banyak sekali ini, ya, syariat Islam, ya. Ada puasa, ada haji, ada apa semuanya. Ada mengatakan pada Rasulullah, dia minta yang simpel aja gimana? Surat alai banyak, ya, bagiku. Fa akhbirni bi syai'in atasabbut bihi. Ya, tolong bagi tahu aku ya Rasulullah, katanya, dengan sesuatu yang saya bisa istiqomah. Tasabbut, sabata, sabit, tetap. Artinya tidak lari, ya. Sedikit, berarti mintanya sedikit biar saya istiqomah. Maka kata Rasulullah, faqala, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka hutban min zikrillahi ta'ala. Hendaklah engkau apa? Senantiasa berzikir, ya, atau lisanmu itu senantiasa apa namanya? Selalu terkait dengan zikir atau basah dengan zikir, senantiasa berzikir. Jadi amalkan saja zikir, katanya, kan? Artinya apa? Senantiasa kamu membasahkan lisanmu untuk berzikirlah, itu amalkan itu saja. Nah, zikir, artinya zikir kan banyak. Kalau kemarin masuk yang tadi baru raditu billahi robba bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah, termasuk zikir. Ya. Maka ini Rasulullah memberinya karena dia banyak sekali, maka tetap nantiasa berzikir karena sholat sendiri adalah zikir, ya. Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Qultu atasabut bita syaqafaqas. Jadi saya senantiasa, artinya saya senantiasa berpegang teguh, atasabat ada ta'allaq bihi. Ya, jadi saya senantiasa berpegang, ta'allaq itu mengikat diri dengan dia. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ikatlah dirimu, basahilah lisanmu dengan zikir, zikrullah. Ya, artinya ini manfaat daripada zikir. Kemudian warawaina fihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, kami juga meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi, ya, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Ya, Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ayyul ibadati afdal darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Apa ibadah yang lebih utama derajatnya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ketika hari kiamat? Apa ibadah? Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari yang bertanya tadi, qala az-zakirunallaha katsira. Jadi derajat yang paling tinggi di sisi Allah pada hari kiamat itu orang yang banyak berzikir. Az-zakiruna Allah katsira. Orang-orang yang senantiasa
berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, yang bertanya balik bertanya, ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jalla, tidakkah ya berjihad, ghaza yaghzu itu berperang, angkat senjata, itu lebih utama katanya daripada zikir? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala lau daraba bisayfi fil kuffar wal musyrikin hatta yankasiru wa yahtadiba daman lakana dzakirun Allah afdal min zalika. Jikalau ada yang berperang ya jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pedang dia, lalu memenggal kaum musyrik, kaum kafir sampai yang kasiru, artinya mati ya. Wa yahtadiba daman, sampai darahnya itu keluar. Lakana dzakiruna Allah afdal min dzalik. Bahwa zikir kepada Allah itu lebih afdal. Adik sayang, abang, Muhbid, jadi berjihad di jalan Allah pun terkalahkan pahalanya dengan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan berzikir ya. Jadi riwayat At-Tirmizi ya, At-Tirmizi dari sahabat Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi betapa mulianya yang banyak berzikir, bahkan bisa mengalahkan pahala orang yang jihad di jalan Allah, dan dia bisa membunuh musuh ya. Tapi az-zakiruna Allah afdal minhum. Jadi orang-orang yang zikir kepada Allah lebih utama dari berjuang atau berjihad dengan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warawaina fihi fi kitab Ibnu Majah, dan juga kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Majah. Ibnu Majah ini juga kitab Sunan ya. Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai ya. Ini kitab Sunan. Jadi Imam Nawawi juga mengatakan kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Majah an Abi Darda, dari sahabat namanya Abi Darda radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Maukah aku beritahu kepada kalian, kabarkan pada kalian, bi khairi a'malikum, amal yang paling baik bagi kalian, wa azka, lebih suci ya, lebih indah, lebih suci, lebih diinginkan, inda malikikum, di malikikum, pemilik kalian, artinya Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Wa arfa'uha, dan lebih tinggi derajatnya ya, derajatnya ay aksaruha rab'an li darajatikum ya, jadi lebih banyak tingkat ya derajatnya fi darajatikum, wa khairin lakum, dan lebih baik bagi kalian min infaqiz zahab wal waraq, daripada berimpak dengan emas dan uang. Wa khairan lakum min an talqau adukum, juga lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian. Fatadribu a'naqahum, kalian menggal leher-leher mereka, artinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan kaum kafir musyrik. Qalu, maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau. Qala zikrullah ta'ala, amalkan zikir. Ya, ini kata Nabi tadi, maukah saya kasih tahu kabar gembira, amal yang paling baik, lebih tinggi derajatnya ya di sisi Tuhan, bahkan derajat yang banyak sekali, kemudian lebih baik
yaitu daripada infak dengan emas dan uang, lebih baik juga dari berjihad di jalan Allah dengan mengangkat pedang. Ya, maka kata Nabi SAW, lakukan zikrullah. Ya, hadis riwayat Al-Hakim. Ya. Qala Al-Hakim Abu Abdullah di Kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ya. Jadi hadis ini kata Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak terhadap Sahih Bukhari dan Muslim, hadis ini hadis sahihul isnad, sanadnya sahih. Jadi di sini betapa agungnya amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Warawaina fi kitab At-Tirmidzi, kami riwayatkan juga kata Imam Nawawi di dalam kitab At-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laqitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, saya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lailata usriya bi, pada malam saya di Isra. Ya, di Isra lah, Isra. Faqala, ya, maka Nabi Ibrahim berkata pada Nabi ketika malam Lailatul Isra, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhri ummatika salam. Nah, artinya baca kepada atau tebarkan kepada umatmu, ajarkan pada umatmu, yaitu assalam. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbati azbatul ma. Beritahu pada mereka umatmu Muhammad bahwasanya surga itu, ya, tanahnya bagus, tayyibatut turbi, tanah yang paling bagus atau tempat tinggal yang paling bagus. Azbatul ma, airnya itu enak, ya, air surga. Wa annaha qi'an, yaitu adalah qi'an. Wa anna ghirasaha subhanallah, ya, bahwasanya untuk mendapatkan surga itu dan apa yang harus kita lakukan itu dengan membaca, katanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi untuk mendapatkan surga yang tempat tinggal yang paling baik atau tanahnya itu, ya, enggak tandus, enggak ini, tanah yang paling baik dan airnya sangat indah, sangat bagus, enak, ya. Maka caranya adalah sirami dia dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Hadis hasan kata Imam At-Tirmidzi. Jadi sebenarnya zikirnya sudah biasa dan lazim. Kadang kita belum mungkin apa faedah atau fadail daripada zikir ini. Ternyata ini akan mendatangkan surga nanti untuk kita, ya. Walaupun amal-amal kita dalam hadis lain tidak membuat kita surga, tapi amalan ini diajarkan oleh Rasulullah agar kita menginginkan indahnya surga itu. Dan apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa rawaina bihi an Jabir, dengan kami meriwayatkan juga dalam kitab Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man qala subhanallah bihamdihi urisat lahu nakhlatun fil jannah, maka dia nanti akan urisat, artinya ditanam atau ditumbuhkan untuk dia nanti nakhlatun fil jannah, yaitu kurma di surga, nakhlah, ya. Ini tumbuh nanti subhanallah walhamdulillah, ada makanan kita nanti, ada tumbuhan kita di surga, yaitu apa? Nakhlah. Nakhlatun itu kurma, ya, di surga. Jadi kita ucap subhanallah walhamdulillah lillahi ta'ala, itu akan menumbuhkan tanaman bagi kita di surga, ya. Nah, kalau nanam di dunia agak susah tumbuhnya. Nah,
apalagi di Jambi ya, gagal orang tanam kurma. Di Muhajirin itu kan ada apa kemarin tuh kebun kurma, kaplingan kurma. Tapi sampai saat ini belum ada yang tumbuh. Ya, udah berapa? Bapak, ada yang investasi kemarin? Ada enggak? Enggak ada ya, belum ya. 60 juta itu. 12 batang enggak saya 2 tumbuh. 60 juta. Itu saya lihat itu udah banyak mau jual sana. Apalah 2 tumbuh. 60 juta 2 tumbuh rugi. Masih dalam kebun ya. Nah, kurma gitu ya, kurma yang luar biasa. Ya. Ternyata kurma ini adalah pohon surga ya. Mungkin belum cocok di sana ya, belum tumbuh ya. Ya, tapi kemarin iklannya luar biasa. Baik. Kemudian warwaina fihi, kami meriwayatkan dalam Sunan Tirmizi juga kata Imam Nawawi an Abi Dzar, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, dia berkata qultu ya Rasulullah ayyul kalam ahabbu ila Allah. Ya, Abi Dzar Al-Ghifari mengatakan, wahai baginda Rasulullah, ya kalam, kata, kalimat apa, kata ya, percakapan apa yang sangat disukai oleh Allah, ungkapan apa, kalam ya. Maka Rasulullah SAW bersabda menjawab tanyaan dari Abi Dzar Al-Ghifari, qala mastafallahu ta'ala li malaikati, ya, apa yang Allah pilih, mastafallah, Allah pilih ya untuk para malaikatnya. Jadi Allah pilih kalimat ini untuk para malaikatnya. Apa itu yang dikatakan oleh malaikat? Subhanallah, subhana rabbi wa bihamdi. Allah pilih kalimat ini agar diungkapkan oleh malaikat. Subhana rabbi wa bihamdi. Subhana rabbi wa bihamdi. Nah, ini kalimat yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya. Artinya ini kalimat yang lebih dicintai, ungkapan yang lebih disukai oleh Allah. Subhana rabbi wa bihamdi. Subhana rabbi wa bihamdi. Ini yang diajarkan, yang dipilih oleh Allah untuk diucapkan oleh malaikat yang suci. Apa kalimatnya? Subhana rabbi wa bihamdi. Nah, jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, lanjut banyak. Tapi kalimat yang dipilih untuk malaikatnya supaya disebut, supaya diungkapkan, subhana rabbi wa bihamdihi. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi, dikatakan hadis hasan sahih. Nah, inilah diantara hadis-hadis yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar Nawawiyah, keutamaan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan dimulai dengan zikir setelah bangun tidur. Apa yang diucapkan zikir bangun tidur? Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kan nanti kita mulai dengan apa yang dibaca Nabi ketika bangun tidur, menjelang tidur ya. Bangun tidur. Iza istaiqadha min naumi. Oke, mungkin untuk fadhailnya sudah kita bacakan, bahkan 3 kali pertemuan, banyak sekali. Rasanya tidak ada lagi alasan bagi kita tidak mau berzikir. Karena ada keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam hadis-hadis sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin itu untuk fadilnya. Nanti kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita mulai dengan zikir setelah bangun tidur. Mungkin ada pertanyaan? Apa sudah ada? Belum ya? Udah? Udah lagi? Kalau mau ada yang bertanya, boleh. Alhamdulillah. Mungkin dari Bapak mungkin ada yang ingin bertanya tentang masalah
zikir, keutamaan zikir. Insyaallah. Kalau belum ada dari saya Ustaz. Ya, oke, baik. Ustaz di hadis yang berbeda, yaitu Rasulullah SAW, saya pernah baca bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 amalan yang paling afdol kata Rasulullah. Yang pertama itu sholat tepat pada waktunya, yang kedua itu berbakti pada kedua orang tua, dan yang ketiga itu jihad fisabilillah. Nah, tadi di situ dikatakan di hadis yang itu bahwasanya zikir itu lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Nah, ini dari hadis yang berbeda. Jadi itu untuk melaporkannya bagaimana Ustaz? Insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berzikir itu apakah mesti harus kita mengucapkan lafaznya Ustaz? Atau dengan kita mengingat Allah sudah termasuk zikir Ustaz? Misal kalau kita mendatangi suatu tempat yang sangat indah, maka kita langsung takjub dan hanya mengingat Allah, tapi terkadang khilafan kita tidak mengucapkan Masya Allah, Subhanallah. Karena karena kelemahan iman tidak mengucapkan itu, tapi teringat ini begitu hebat kecintaan Allah. Apakah itu termasuk zikir juga Ustaz? Memuji apa yang Allah ciptakan ini. Barakallahu fiik. Baik, Faisal. Yang pertama tentang ini Rasulullah SAW mengungkapkan sesuatu, biasanya ada namanya itu asbabul wurud, ya, kondisionalnya, ya. Maka ketika beliau ditanyakan ayu a'malin ahabbu ilallah, ketika di situ dilihat sholat itu terabaikan, maka jawabannya as-salatu ala waqtiha. Ya. Begitu juga ketika banyak yang abai tentang birrul walidain, maka beliau mengatakan, ya, ayu amal ahabbu ilallah birrul walidain. Ya. Maka ketika zikir ini dilupakan, maka dia mengatakan tadi juga nih, amal apa yang paling bagus di sisi Allah? Karena orang ini kan mau simpel tadi. Ya, ini kan Badui, biasanya ini Badui, ya, orang Arab Badui biasanya. Dia pengennya yang simpel-simpel aja, nggak mau susah. Maka kata Nabi, dah zikir. Nah, ya, kalau dia sudah terlatih dengan zikir, ketika diajak fisabilillah, insya Allah mau. Ya, kalau dia sudah terlatih dengan zikir, diajak untuk birrul walidain, insya Allah mudah. Ya, begitu juga dengan al-jihad fisabilillah. Jadi sebenarnya tidak bertentangan, ya, dengan kondisionalnya. Ya, kondisional apa yang terjadi maka dia mengatakan, ya. Nabi menjawab sesuai dengan penanya tadi, ya. Penanya ini bertanya risau dengan orang yang banyak yang sholatnya tidak dilaksanakan, maka dikatakan as-salatu ala waqtiha. Jadi tidak ada yang bertentangan, dia saling menguatkan. Jadi semuanya diamalkan. Tapi tadi kan di sini kan Badui ini nanya, banyak sekali syariat Islam nih katanya. Ya, ada sholat, ya apa, basuk itu pening pada, ya. Apa biar saya ini teguh, dah basahi lidahmu dengan zikir. Maka ini kan kalaupun jihad jalan Allah, mungkin orang ini jihad tadi laksanakan juga. Cuman bagi dia itu apa ini yang bisa zikir? Sentiasa kamu membasahi lidahmu dan ternyata hatimu taruh berkait dengan zikir, maka itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Tidak bertentangan. Asbabul wurud, ya, 4 Nabi itu diungkapkan, ya. Tapi tidak semuanya juga. Asbabun nuzul, tidak semuanya Quran ada asbabun nuzul. Tidak juga semua hadis itu ada asbabun nuzul. Ya, tapi ada kaitannya kadang kenapa ini diungkapkan. Nah, lihat kondisionalnya ketika itu apa, ya, itu. Yang kedua tadi tentang apakah termasuk zikir Ustaz? Iya, ya, takjub dengan ini, ya. Seperti kita mengatakan ini semuanya kehendak Allah. Ya, ini semuanya adalah bagian dari Allah, ya. Itu sudah termasuk tapi tidak sunnah.
karena sunnahnya sudah diajarkan Rasulullah. Ya, dengan napasnya itu kan ada. Kalau kita melihat apa sesuatu yang ini apa, yang indah apa kita bilangnya, masya Allah, bukan subhanallah. Subhanallah itu maha suci Allah dari kesyirikan. Dia ini nih. Jadi subhanallah itu untuk kita melihat apa? Ya, menafikan dari kehinaan Allah. Ada yang syirik, subhanallah. Ya. Tapi kalau ada yang menakjubkan itu masya Allah. Ini bukan subhanallah. Subhanallah itu maha suci Allah dari perbuatan syirik-syirik yang dibuat oleh orang. Itu namanya subhanallah. Ya, itu. Tapi kalau ada yang menakjubkan, masya Allah. Ya, itu kan. Ada misalnya kita lihat, wah, kok tangannya sebelah, masya, ya kesalah Allah. Mau jadi ciptaan begini, itu masya Allah, kehendak Allah itu. Ya. Ya, jadi jangan subhanallah ya. Tapi kalau ada yang keji kita subhanallah ya. Ada orang yang bukan apa nama minum khamar masya Allah, bukan, subhanallah maha suci Allah dari apa yang ya. Jadi sesuatu yang bertentangan kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari perbuatan yang mereka buat. Ya, tapi kalau ada yang menakjubkan kita katakan apa? Masya Allah. Itu kan? Bukan ya ada apa? Gerhana masya Allah. Bukan subhanallah. Maha suci Allah enggak. Allah yang buatnya kok. Nah, ya. Jadi ada masya Allah, ada subhanallah. Nah, maka kan ada kalau dapat musibah, apa? Inna lillahi istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Ada nikmat, alhamdulillah. Kalau memulai basmalah, bismillah. Itu. Jadi ada ungkapan. Nah, makanya tadi kita menakjub itu sudah kita mengingatkan. Tapi mau dapat sunnahnya, mendapat apa nama sunnahnya apa yang dilakukan Rasulullah mengatakan masya Allah. Ya. Tabarakallah artinya semoga Allah memberkahi. Nah, barakallah, tabarakallah. Nah, ya, barakallah, tabarakallah. Nah, ya. Jadi kita gunakan ya, kalau anaknya sayang, itu masya Allah, ya, la haula wala quwwata illa billah atau subhanallah, ya. Jadi begitu sampai salam dan bisa kita sambung lagi setelah nanti isya insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam al-Muhaddisin, imamnya para muhaddis, namanya Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, yang terkenal dengan nama Imam Bukhari. Ya, nama dia itu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Bukhari itu nama daerah, ya, desanya Bukhara. Wa atal Husaini, ya, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi radhiyallahu anhuma. Ya. Juga wa ata al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi radhiyallahu anhuma. Ya, jadi dari Husain bin Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasu uqadin. Jadi setan itu mengikat 3 ikatan di atas kepala kalian apabila kalian tidur. Ya, ada ikatan. Yadribu ala kulli uqlin makanaha alaika lailun tawilun farqus. Setiap ikatan itu dikatakan pada orang yang tidur itu,
alaika lailun tawilun. Nah, bagimu malam yang panjang. Farqud, maka tidurlah. Nah, disuruhnya tidur, setan setiap ikatan. Nah, dia buat mantranya apa? Alaika lailun tawilun, bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Disuruhnya tidur. Fa in istayqaza wa dzakara Allah taala in khallat 'uqdatun. Maka ketika seorang hamba bangun, kemudian dia berzikir pada Allah, maka satu ikatannya lepas. Ya. Fa in tawaddu'a in hadat uqdatun. Satu ikatan, karena dia 3 ikatan. Kalau dia berwudu, ya sudah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu satu ikatan setan tuh pas. Tapi masih ngantuk. Ya. Kalau enggak segera wudu, maka berwudu, maka 2 ikatannya lepas. Kemudian wa in shalla in halat uqdatu kullaha. Kalau dia ikuti dengan salat 2 rakaat. Nah, namanya apa? Bisa salat taharah atau salat wudu, atau kalau dia masuk masjid namanya salat tahiyatul masjid. Ya. Maka semua ikatan yang 3 itu pas semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia akan semangat, ya, rasa jiwanya tenang. Nah, ya, kata tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segera wudu. Ya, kalau sebentar wudu duduk lagi tidur, maka laksanakan sholat 2 rakaat. Kalau sudah itu enak, mau zikir, mau baca Quran, mau apa, semangat. Ya, semangat. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau enggak, malas yang ada. Ya, ada bangun. Nah, kalau enggak baca alhamdulillahilladzi, malas. Ya. Jadi apa? Enggak enak badan. Kalau enggak enak, akhirnya malas. Ya. Nah, dan ini adalah lafaz dari Al-Bukhari. Ya. Wa riwayat Muslim bermakna wa qafiyatur ra'si. Nah, dari lafaz Muslim ada namanya apa? Di atas kepalanya itu ada ikatan qafiyatur ra'si, ada penutup. Maka 3 itu tadi kalau dilakukan maka dia menjadi semangat. Ya. Lakukan 3 hal ketika bangun di tidur. Ya, alhamdulillahilladzi ahyan, itu zikir. Nah, zikir dengan apa tadi? Ucapannya. Zikir dengan perbuatannya wudu. Ya, zikir dengan perbuatan dan ucapan salat. Nah, zikir Nabi. Ya, zikir Nabi. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, kalau sebelum tidur nanti ada sebelum tidurnya kan, tapi sebelum tidur panjang. Ya, panjang sekali zikir Nabi sebelum tidur. Yang pendeknya bismillahumma amutu wa ahya, atau bismillah ahya wa amut. Ya. Nah, ini laksanakan supaya semangat. Kenapa malas? Berarti 3 hal itu tidak dilakukan. Kalau semangat, nah, insya Allah ini kita sudah melakukan hal ini. Nah, tahajud begitu juga, tahajud malam lakukan itu. Walaupun nanti menjelang subuh itu boleh kita rebahan. Nabi biasa rebahan ya, menjelang subuh. Ya. Apakah tidur? Kalau Nabi kan walaupun makamnya macam tapi hatinya tetap tidur, gitu kan? Kalau mungkin kita terlelap nggak apa-apa juga, tapi jangan tinggal subuh. Boleh rebahan, ya, menjelang subuh. Yang subuhnya rebahan, menunggu azan subuh. Nah, tapi kalau rebahan, ingat batal wudunya nanti kalau tidur. Ya, gitu. Nah, ini zikir Nabi. Wa rawaina fi Sahih al-Bukhari, meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari an Huzaifah bin Yaman, dari sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma,
Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, ya, Uzaifah bin Yaman dan juga Abu Dzar Al-Ghifari, mereka berdua berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini pengamatan ya, pengamatan dari Uzaifah bin Yaman, Abi Dzar Al-Ghifari melihat Nabi menjelang tidur apa ya? Jadi Nabi kalau sudah ke tempat tidurnya, firas itu kan kasur atau tempat tidur. Qala, nah, Rasulullah mengatakan, Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, wa idza istaiqaza alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Nah ini di riwayat Bukhari, Bismikallahumma ahya wa amut. Ada juga Bismikallahu amutu wa ahya. Ya, ada amutu wa ahya atau ahya wa amut. Jadi, ya. Ini dari kitab Sahih Bukhari. Ya. Kemudian kalau bangun tidur, ini pengamatan dari Uzaifah bin Yaman dan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka lihat kan, jadi gerak-gerik Nabi kan dipantau terus sama sahabat. Ya. Nah, jadi mereka yang melihat kemudian mendengar Rasulullah SAW baca, kalau awa ila firasyi, kalau dia mau di tempat tidurnya itu, maka dia mengatakan Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini yang pendeknya ya. Kalau panjangnya nanti banyak. Kemudian dari riwayat di kitab Ibnu Sinni bi isnad sahih an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah musnad, ya, dari kitab Ibnu Sinni dengan sahih sanadnya radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istaiqaza ahadukum falyaqul. Nah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, ya, qala idza astaiqaza ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi zikrihi. Nah, ini riwayat Abu Dawud. Dari riwayat Ibnu Sinni. Ya, Ibnu Sinni. Ya, Ibnu Sinni. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, apa zikir Nabi setelah bangun? Kalau tadi kan Bukhari, ya, dari Uzaifah bin Yaman, dari Abu Dzar Al-Ghifari, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Ada juga zikir lain Nabi setelah bangun. Apa? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Ya. Oke, kita lihat makna yang pertama. Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bismikallah, dengan menyebut nama Allah, ahya yang menghidupkan, wa amut dan mematikan. Ya, ahya wa amut, menghidupkan aku dan mematikanku. Nah, kemudian kalau bangun, alhamdulillah, segala puji milik Allah, allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali. Ya, ba'dama amatana, setelah kami mati, karena tidur itu mati kecil. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Nah, ya, jadi setelah mati, kalau hidup kembali maka bersyukur. Kalau tidak hidup kembali, sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka sebelum tidur itu disuruh tinggal wasiat. Karena kita tidak tahu bangun kembali apa enggak. Ya. Maka sebelum tidur itu tinggal wasiat. Kalau aku mati, nah, itu tolong wasiatnya apa? Nah, ya. Yang bagian itu untuk cucu. Nah, itu wasiatnya. Yang lain warisan, nah, tinggalkan itu ya. Bukan, berarti dana hidup lagi, bukan. Kita tidak tahu. Ya, langsung out. Ya, langsung lalu lah, kata bahasa orang seberang. Ya. Ada nggak? Ada, banyak kan? Banyak yang tidur langsung. Sama ada kayak orang Palestina kan tuh kan, tidur belakang bangunan tuh, apa bangun lagi besok, Allah alam. Kenapa? Bom. Ya, itu. Nah, yang kedua, yang riwayat dari Abu Hurairah,
Alhamdulillahillazi, nah, segala puji milik Allah yang radda alayya ruhi, yang mengembalikan lagi kepadaku ruhku. Ya, ya. Jadi apa? Ketika tidur itu ruh kita itu diambil, ya, tapi dikembalikan lagi. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah yang telah radda ya ruddu, mengembalikan alayya padaku ruhku. Ya. Maka ketika tidur Pak, kita bisa bertemu dengan ruh yang sudah meninggal, atau bertemu dengan ruh yang masih hidup, bisa kita temukan. Iya. Ya. Biasanya kalau bertemu dengan yang mati itu nggak ada bicara. Kalau ada bicara itu out. Ya. Biasanya dia nggak ngomong, kita pun nggak ngomong. Ya, banyak kan? Kalau kita ketemu ada ruh kawan kita yang dulu semuanya, pasti biasanya jauh atau tidak bisa kita nengoknya, atau dia membelakangi kita apa semuanya. Kenapa demikian? Sebab kalau bercakap, out lah kita. Alamnya udah sama, ya. Sama lagi, ya. Nah, jadi kenapa tadi? Ini buktinya bahwa ketika tidur ruh kita itu dipegang sama Allah. Kalau dia mau kembalikan, ucapkan alhamdulillah. Kalau tidak dikembalikan, orang mengatakan innalillah. Orang mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya, surga. Ya. Wa afani. Afani itu apa? Wa bikulli warhamni wajibur wa afini apa? Menyehatkan. Ya. Fi jasadi, yang membuat sehat badanku. Wa azinali bizikri, dan Allah mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Jadi hidup kembali itu untuk zikir. Nah itu ya, jadi bukan untuk lain, untuk berzikir pada Allah. Kan sama. Apa? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya kita kan itu, untuk menyembah caranya zikrullah, ya. Nah ini doa yang kedua, ya. Jadi banyak macam doanya, tergantung siapa yang dengar tadi. Yang dengar Uzaifah bin Yaman, kemudian tadi Abi Dzar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Abu Hurairah lain lagi, alhamdulillahilladzi, maknanya sama, cuma redaksinya aja beda, ya. Ini juga beda. Alhamdulillah, radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azinali bi zikrihi. Oke, wa rawaina fihi an Aisyah. Nah, ini dari Aisyah, dari istri beliau lagi. Radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min 'abdin yaqulu 'inda raddallah ta'ala ruhahu." Ya, siapapun yang dari seorang hamba yang mengatakan ketika Allah mengembalikan ruhnya, artinya setelah tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu walau kana mislu zabadil bahri. Nah, jadi Aisyah meriwayatkan, ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang mengungkapkan ketika ruhnya sudah dikembalikan tadi, lalu dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Kata Aisyah, maka Allah akan ampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak jumlah buih di lautan. Nah, ingat, kalau kalimatnya buih berarti apa? Dosa ringan. Nah, buih kan berat atau ringan? Nah, yang bisa diampuni itu dosa. Nah, kalau dosa besar harus dengan taubatan nasuh. Nah, itu ya. Jadi ingat, buih, kenapa tidak pasir? Buih itu yang ringan. Nah, berarti dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan, dosa berat tidak alap, ya. Itu. Baik. Warawaina bi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin
yantabihu min naumihi fa yaqulu alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqzata alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan asyhadu an la ashhadu anna Allah yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir illa qala Allah taala sadaqa 'abdi. Nah, ini panjang lagi. Banyak kalau nak amalkan banyak zikir. Apa Ustaz zikir silahkan. Kurang alhamdulillahilladzi ahyana wa lam tanah alaihi nusuk. Ini banyak. Silakan dihafal. Ya. Nah, ini dari Abu Hurairah juga. Jadi kata Rasulullah SAW, "Ma min rajul, tidaklah seorang laki-laki yang tabi'u min naumihi, bangun dari tidurnya, kemudian dia mengatakan, alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah, khalaqan nauma, yang menciptakan tidur, wal yaqzata, dan bangun, alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyah, yang telah mengembalikan aku dalam keadaan selamat, tak kurang apa-apa." Nah, kan? Jadi kita dibangun kembali, ya selamat, tidak ada kurangnya, tidak ada matanya kabur sebelah semua. Nah, ya, jadi sawiyah. Kemudian dia bersyahadat, asyhadu annallaha, saya bersaksi bahwasanya Allah yuhyil mauta, yang menghidupkan yang mati, wa ala kulli syai'in, wa ala kulli, dan dia berkuasa atas segala sesuatu, berkehendak. Illa kalau Allah, kecuali Allah mengatakan sadaqa 'abdi, maha benar hambaku. Ya. Oke, mungkin itu untuk ininya malam ini. Ini zikir setelah bangun tidur, dan juga tadi zikir sebelum tidur ini sudah ada, tapi yang pendek, durasi yang pendeknya. Yang panjang insya Allah nanti kan kita pelajari lagi selanjutnya. Tapi tanggung, bentar ya. Ada lagi dari Aisyah, Rasulullah SAW, "Idza zahaba minal lail kabura ashran." Nah, jadi Rasulullah SAW ini sebelumnya, "Idza habba minal lail kabbara ashran." Jadi Rasulullah SAW masuk malam itu dia takbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Wa hamida ashran, 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kemudian wa qala subhanallah wa bihamdi ashran, subhanallah wa bihamdi 10. Qala subhanallah, subhanal quddus 10 kali. Wastaghfara ashran, astagfirullah 10 kali. Wa halala ashran, kemudian dia tahlil, la ilaha illallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Summa qala Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya, ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari sempitnya dunia, wa dzikri yaumil qiyamah, dan sempitnya hari kiamat. Atau di dunia artinya kesusahan dunia dan kesusahan hari kiamat. 10 kali. Summa yaftihu as-shalah, kemudian dia mulai dengan sholat. Ya. Wa qauluha habba ay istaiqaza. Ini bangun, ya, bangun. Jadi tidak bangun, coba 10 kali dari apa? Pertama, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca lagi tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10. Baca lagi subhanallah bihamdihi 10. Subhanal quddus 10. Istighfar 10. Tahlil la ilaha illallah 10. Kemudian baca doa Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah 10. Kemudian dimulai dengan salat. Ya. Mulai dengan salat. Kemudian yang terakhir dari Sunan Abi Daud dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW sampai istiqaza minal lail, kalau dia bangun pada malam hari, bangun dari tidurnya, dia mengucapkan la ilaha illallah anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li zambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, ini zikir-zikirnya. Jadi boleh kalau mau kurang panjang silahkan, banyak zikir-zikirnya. Wallahu a'lam. Ini insyaallah dah habis nih. Ya, insyaallah pada berikutnya tentang memakai pakaian. Oke, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya, silakan Pak Edi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal zikir Pak Ustaz. Definisi zikir ataupun arti dalam luas zikir itu gimana Ustaz? Kemudian zikir ini apa ada adabnya Pak Ustaz? Kenapa orang zikir kadang-kadang dibawa sambil olahraga, sambil nyanyi, sambil ngerok. Kemudian ada juga orang zikir mulutnya Ustaz, tapi kelakuannya minta ampun Ustaz. Kenapa? Ya barangkali mulutnya zikir, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa ya? Ya perintah Allah lah. Contoh, mereka punya peliharaan, tapi peliharaannya ada urus lah. Kemudian rumahnya jorok. Nah ini gimana Pak Ustaz? Yang Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada adab-adab tersendiri dari zikir? Jelas. Ya. Terusnya zikir kan bermakna mengingat. Az-zikr. Ya, mengingat. Mengingat artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat. Mengingat itu dengan lisan, ada dengan hati, dengan perbuatan. Ya, zikrul lisan adalah zikrul af'al. Ya, jadi kan ada zikrul lisannya, dia mengatakan apa dari yang tidur tadi apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikir perbuatannya dia laksanakan wudu. Ya, mengingat Allah dengan cara ungkapan, dengan cara perbuatan, ya, dan gabungan antara duanya. Itu ada dalam sholat. Ada gerakan, ada ucapan. Nah, ya. Itu makna secara khususnya. Secara umumnya zikir itu dimanapun. Fadzukurullah, ingatlah kepada Allah, qiyaman, diri, qu'udan, duduk, berbaring, ala junubihim. Ya. Jadi ingat pada Allah. Dan amalan zikir ini tidak harus pakai wudu. Ya, wudu ya. Nah, cuman di sini akhir-akhir zaman ini kan banyak zikir bawa bernyanyi. Ya kan banyak kreasi-kreasinya gitu kan. Ya. Sebenarnya ketika olahraga boleh enggak kita berzikir, silakan. Ya, tapi enggak usah di Allahu Akbar, Allah, enggak usah di ini kan gitu kan. Ya udah, kita berolahraga sambil jogging ke semuanya, kita ikut dengan Allah. Silakan. Ya, ibu-ibu sambil masak, ya, subhanallah, dia tidak apa-apa, karena dia tidak batas. Qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, berbaring, silakan. Kapanpun, tidak ada waktu yang diharamkan. Cuman tempat ada, tempat tadi WC tidak boleh, ya, itu ya, tempat ada. Tapi kalau waktu silakan, boleh saja kapanpun. Ya, maka ingat tadi sebelum tidur saya, maka kehidupan Nabi itu penuh dengan zikrullah. Coba lihat, mau tidur, ya, bangun tidur langsung zikir lagi. Ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Keluar dari WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi. Sholat lagi, mau masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dalam sholat zikir, keluar Allah zikir, mau berangkat zikir, di atas kendaraan zikir. Semuanya Nabi itu kenapa? Artinya Nabi itu tidak pernah memisahkan dia dengan Allah. Artinya tetap bergantung dengan Allah. Kenapa? Zikir itu sebenarnya menggantungkan diri kita dengan Allah. Apa? Mohon maaf, ketika mau berhubungan dengan suami istri pun dia zikir. Berzikir. Artinya apa? Kehidupannya penuh dengan zikir. Maka adab-adabnya tadi itu. Kadang ini kan dengan kemajuan zaman tadi kan, bahkan Al-Quran kan ada yang dilakukan dengan ini kan, ada kan. Nah di situ banyak lagi hilafnya semuanya itu kan. Silakan. Ya, kadang itu adabnya sudah habis. Nah, kalau kita tanyakan bagaimana adab Nabi, ya tidak cocok lagi. Memang kadang daripada ininya lebih baik begitu. Nah, ada pula yang benar. Tapi kan kita tadi kembali kepada
tradisi Nabi. Kenapa Nabi kok tenang bos semuanya? Karena zikirnya benar. Kenapa kok kita zikir tapi nggak tenang? Karena zikir kita nggak mengikuti cara yang diajarkan Nabi. Kenapa? Kesempurnaan itu ketenangan Nabi yang pernah. Nggak ada yang lebih sempurna daripada tenangan Nabi. Oh, Nabi bisa tenang dengan itu. Kok saya berzikir nggak tenang? Berarti there is something wrong. Ya, ada sesuatu yang salah dalam perbuatan kita mengikuti Nabi tadi. Ya, jadi ketika itu kita lakukan tidak sesuai, nah ya, sama dokter ngasih obat lah, tidak sesuai dengan aturannya. Sekali 3 kali sehari 1 tablet, kita buat 3 kali sehari, tapi semua tablet habis, mabuk jadinya kan. Dan ada aturan pakainya. Nah, begitu juga zikirnya ada aturan ada adab-adabnya, ya. Termasuk tadi itu, ya, kita perlu belajar tadi. Jangan kita zikir subhanallah. Kita ada subhanallah itu bukan ta'ajub. Ta'ajub itu masya Allah. Jadi perlu kita, ya. Ada yang kita ini, oh ini angin kencang, ya subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata, ya subhanallah. Ya, jadi kalau ada sesuatu itu juga, ya, petir ada nanti. Nah, betul ada doanya, ada zikirnya Nabi, betul. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tukhliqna bi azabika wa afina ba'da zalika. Ada. Ketika kilat menyamar ada semuanya. Nggak ada tuh. Ya. Maka saking lengkapnya. Ada apa? SOP-nya ini. Ya, nggak ada yang paling lengkap dari SOP agama Islam. Kenapa? Di dalam kamar mandi saja ada SOP-nya Islam. Ya, masuk kamar mandi ada adabnya, keluar ada, di dalam ada. Nah, jadi lengkap semuanya. Maka dari tidur sampai bangun ada, dan semuanya zikir semuanya. Nggak ada yang lain daripada itu. Nah, ini yang harus kita ini. Maka ada adabnya daripada. Nah, ya, jadi makanya tadi kadang orang berzikir tapi hampa dari zikirnya, itu tadi berzikir lisannya tapi perbuatannya tidak zikir, ya, atau berzikir perbuatannya tidak sampai ini. Maka di situ nanti kembali ini apa iman itu apa? Tasdid bil qalb, hati. Iqra bil lisan, nah ucapkan dengan lisan. A'mal bil jawarih, baru sempurna imannya. Tapi tadi lisannya mengucap, hatinya tidak, berarti apa namanya? Masih munafik. Munafik kan ucapkan, tapi hati tidak sampai ke hati. Ya. Maka kalau mau Islam, iman tadi sempurna tadi, itu tadi lisannya, hatinya, perbuatannya. Oke, hatinya sudah, namun lisannya berubah, tapi tidak ngerjakan, itu belum sempurna. Itu namanya apa? Fasik. Rajin dia apa semua, sholat dah. Itu fasik dia, dengan arkannya tidak diinikan. Ya, tidak akan. Ya, fasik jadinya. Nah, jadi jangan kita sampai golongan munafik, golongan fasik. Maka jadilah kita wala tamutunna illa wa antum muslim. Muslim itu yang pasrah diri, yang tadi sinkron ucapan dan perbuatannya, ya. Perbuatan dengan ininya harus sinkron. Nah, banyak sekarang itu tadi enggak sinkron antara ucapan dengan perbuatan. Maka apa kata Allah? Allah tegur kan? Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Engkau suruh manusia. Kalau munafik itu tuh. Tapi lupa dirinya. Nah, ya, lupa dengan dirinya.
Itu ya kan. Apalagi ayatnya? Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Sungguh apa? Luar biasa, ada kabura maqtan, marah Allah. Ya, an taqulu, engkau ucapkan tapi engkau enggak melaksanakan. Nah, itu tidak sinkron, Pak. Maka orang munafik kan siksanya apa? Keraknya api neraka. Kenapa? Dia itu tadi mengungkapkan tapi tidak sampai ke hatinya. Bahkan dia lebih parah dari kafir. Parah dari kafir. Coba pembahasan orang kafir di dalam surah Al-Baqarah kan pendek. Nah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Ya, enggak fi qulubihim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yakzibun. Nah, itu kan untuk orang kafir. Tapi untuk orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, dari orang munafik, dari manusia itu mengatakan beriman pada Allah, beriman percaya dengan hari kemudian, tapi mereka tidak beriman sebenarnya. Nah, maka ada yang datang pada Nabi itu, amanna, kami beriman. Maka Allah langsung menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad pada mereka tuh, lam tu'minu. Mereka tuh belum beriman itu. Walakin qalu aslamna, baru Islam. Belum beriman belum. Kenapa? Belum cocok, belum sinkron antara lisan dengan hati. Ya. Maka panjang pembahasannya. Kemudian apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun. Jangan buat kerusakan. Kata dia, enggak, kami buat kerusakan. Tapi mereka enggak ngerasa. Nah, itu orang munafik itu. Apalagi wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dikatakan pada mereka, berimanlah sebagaimana orang yang beriman. Tapi apa kata dia? Anu'minu kama amanas sufaha. Apa kami beriman sebagaimana orang bodoh? Nah, ini orang munafik ya. Apalagi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia bertemu dengan orang-orang beriman, apa katanya? Amanna, beriman. Tapi wa idza laqu wa idza setan juga. Wa idza qila lahum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza ila syayatinihim wa idza wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka balik pada setan mereka, artinya ke sama-sama munafik. Ya. Dia mengatakan, kami pura-pura baik. Ya dah. Nah, itu dia. Tawa dia. Ini kan? Kalau depan ini, oh ya, saya akan ini. Dan mereka kembali ke pegolongan mereka. Itu kan sekedar ini baik, biar dia gembira. Jadi ketawa lain lagi. Kayak itulah. Itu namanya orang munafik. Ya tuh, buat janji gini. Ya, pokoknya di situ nanti kamu tengok baiklah. Tapi kembali pada mereka, sudah mereka kan kena tipu. Nah, itu munafik, rusak. Apalagi pemimpin yang bermental munafik, susah. Ya. Innama nahnu mustahzi'un. Apa yang jadi? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mur. Maka Allah akan balas tipu daya mereka. Allah yang balasnya. Maka tidak akan selamat. Kalau orang munafik tidak akan selamat. Kenapa? Allah yang ditantangnya. Allah akan balas. Ya. Jadi kalau ada pemimpin munafik itu nggak usah dinikan. Kenapa? Nggak bakalan selamat itu. Ya. Ada pada waktunya dia akan dimusnahkan oleh Allah.
Ya, nah ini Pak ya. Jadi itu tadi. Makanya zikir itu harus sinkron. Kok ada yang zikir tapi tidak masuk zikir munafik. Ya astagfirullah, astagfirullah. Allahu a'lam. Oh, Pak Haji, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana zikir yang kita lakukan bersama-sama seperti dulu masa-masanya Ustadz Arifin Ilham. Nah, saya merasakan dulu saya sering ikut Albert Batang Jambi. Setelah zikir itu memang ada rasa ketenangan di hati. Ada pokoknya puas lah, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata bagaimana kondisi jiwa kita setelah zikir bersama-sama. Nah, sekarang apakah zikir bersama-sama itu dibolehkan secara syar'i? Baik, yang kedua, pernah saya baca bahwa Rasulullah itu setelah baca zikir Pak Bangun itu terakhir itu baca 10 surat terakhir dari Ali Imran. Apakah memang itu ada di dalam hadis apa tidak? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terakhir tadi Pak, kalau kita lihat tadi itu, yang itu amalan saja. Kalau yang Nabi tadi kan 10 kali tadi sudah jelas ya. Nah, sudah jelas. Tapi kalau ada tambahan ini, di kitab ini belum saya temukan dalilnya, gitu kan? Berarti ini tambahan dari ulama atau dari amalan-amalan mereka, ya. Dia baca waqiah apa semuanya itu kan. Tapi dalam hadisnya di sini tidak termaktub, ya, termaktub. Kemudian nanti kalau kita bahas, ini kan ini banyak yang ini kan secara implisit, jadi secara nyatanya itu dari keterangan Rasulullah itu yang tadi beliau membawa zikir bersama apa semuanya itu tidak kita jumpai, ya. Nah ini dimaknai secara makna, artinya apa? Kalimatnya itu dibawa dengan penafsiran, maka itu ada yang membolehkan tadi, tapi maknanya dengan menafsirkan. Oh, tafsiran begini, berarti ini boleh, gitu kan? Nah, itu kan kajian dari ulama-ulama juga, kan? Nah, tapi kalau secara hadis gamblangnya Nabi semuanya itu tidak dijumpai, ya. Tidak dijumpai itu Nabi mengajak para sahabat, yuk kita zikir bersama. Ini ya tidak kan? Nah, cuman kalau dalam Imam Syafi'i itu mengajarkan, diajak ya. Berarti artinya apa? Kalau sudah tahu tidak usah lagi. Nah itu kan tidak usah lagi. Nah itu. Jadi kalau kita lihat dari ininya dalam Quran jelas ada Allah tadarru'an wa khufyah. Tadarru' artinya dengan penuh dengan rendah, khufyah itu secara sembunyi. Wadunal jahri minal qaul, tidak dijaharkan. Nah, itu. Nah di situ yang ini kan, tidak dinikan. Nah, jadi apalagi ini Pak, satu lagi yang ini kan, yang kita lihat kalau ada musiknya, biasanya memang nangis. Nangisnya bukan karena zikir, tapi karena musiknya. Kena alunannya tadi, wah, itu kan kayak orang baca puisi lah. Ya, itu kan dengan musiknya. Sebenarnya memang yang menghipnotisnya itu musiknya, bukan dari itunya. Maka untuk sesaat, emang tenang, habis itu hilang deh. Ya, beda dengan kita memang kalau kita sendiri, tenangnya beda. Nah, boleh coba. Kalau secara jamaah memang ada lega apa semuanya. Tapi tidak lama biasanya, ya. Tapi kalau kita sendiri dengan penuh makna ini dengan apa betul keikhlasan semuanya tadi, bahkan kan kita disuruh apa? Untuk khalwah namanya. Khalwat atau menyendiri, tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah. Bahkan kita Nabi itu menyuruh agar kita menangis.
Dan tidak ada yang tahu gitu, kita menangis kecil kita dengan Allah. Ya, nggak ada yang tahu, maka kita nangis. Nah, biasanya kalau kita lakukan ini Pak, itu ketika ada kita kesusahan itu cepat. Nah, tapi kalau kita dalam keadaan ramai saja, baru ingat baru ini, biasanya lambat. Tapi kalau kita ini kemudian kita mengadu pada Allah, insya Allah Allah cepat. Kenapa? Karena kita dalam keadaan bersembunyi, dalam keadaan juga ini kita tetap zikrullah. Nah, itu bedanya. Jadi itu wallahu a'lam keterangan kami. Mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup dari ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan mungkin ibu-ibu tentang perihal masalah zikir. Kalau tidak ada, insyaallah. Kasih yang lagi Pak. Iya Pak. Apa ya? Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan, sekarang ini lagi viral di dunia maya Pak Ustadz. Itu ulama itu guru-guru itu menyampaikan ijazah katanya Pak, mengenai zikir, amalan supaya kita doa kita dijabah, rezeki kita dilancarkan, dan itu kita juga dapat melunasi segala utang-utang. Jadi yang mau saya tanyakan, gimana Pak Ustadz mengenai itu, tanggapan Pak Ustadz mengenai aman-aman yang disampaikan di dunia maya itu Pak? Yang diijazahkan. Ya, dijajal. Mungkin Pak. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu sebenarnya Pak, yang ijazah itu dalam tradisi orang muhaddis ya, orang yang bawa hadis itu memang ada namanya cara mendapatkan ilmu, khususnya itu hadis Nabi, ada dengan ijazah, ada dengan wijazah. Ya, ijazah tadi yang ambil sama guru. Guru itu ada dua juga caranya, murid yang membacakan, guru yang mendengar. Maka nanti guru mengatakan saya ijazah. Atau sebaliknya, murid yang melihat kitabnya, guru yang membacakan. Ya, kemudian guru mengatakan saya ini kan. Artinya apa? Saya patenkan. Ya, patenkan. Kemudian ada juga guru itu mengatakan ini saya hadiahkan untuk siapa aja yang mendengar, untuk siapa saja yang melihat, silakan ambil, silakan amalkan. Ya, nah, jadi itu toriko ijazah wijazah. Ya, jadi ada yang diijazahkan, ada juga wijazah, namanya itu tadi tuh antara mendengar dengan melihat, mendengar dengan dibaca dan membaca. Ya, ada juga secara umum macam saya bacakan. Nah, jadi bapak-bapak udah boleh menyampaikan. Kenapa? Sudah diijazahkan. Nah, ada ijazah itu kan izin. Kalau ibarat buku itu cetaknya itu Pak. Iya, sudah diizinkan oleh yang nulisnya. Apa namanya tadi? Hak ciptanya. Ya kan? Ada hak cipta itu waqfan lillah, wakaf karena Allah, silakan kamu banyakkan. Ada juga hak ciptanya, kalau tidak izin tidak boleh, kena undang-undang. jadi memperbanyaknya itu. Jadi kan ada yang diijazahkan semuanya, boleh ada ngamalkan boleh. Tapi tadi lihat dulu juga, ya pasti kita harus menelaahnya. Apa yang diinginkan, yang disampaikan, apa betul, ya. Makanya perlu kita punya akal, kita punya ini. Padahal tadi, karena kan di YouTube kita tidak bisa bertanya. Nah, maka kita tanya, was'alu ahla zikri. Kita tanya kepada guru-guru yang tahu, betul tidak nih yang saya amalkan nih? Ada nih, pas tidak nih hadisnya atau apa? Takutnya nih jangan-jangan nanti kita malah mengamalkan lenceng ternyata, ya. Apalagi nanti berzikir untuk melancarkan rezeki, berzikir untuk ini. Ingat tadi, berzikir itu urusannya akhirat dong. Kalaupun ada dapat dunia, bonus.
Ya. Sholat duha melancarkan rezeki, iya. Tapi tujuan awalnya sholat duha itu hanya untuk akhirat. Kenapa? Kan sama dengan pahala haji dan umroh ada dalam sholat duha. Yang kita kejarnya itu adalah pahalanya. Adapun dapat bonusnya mungkin silahkan. Khawatirnya nanti ketika kita amalkan ternyata enggak nasibnya. Qadarullahnya berbeda, kita salah zikirnya. Kan zikirnya salah, niat gitu yang salah. Nah itu takutnya gitu nanti. Udah kita baca oleh 1000 kali subhanallah, udah datang dulu. Nah, itu akhirnya nyalahkan nanti. Beralih lagi ke guru lain lagi. Nah, maka ingat tujuan kita adalah berzikir mencapai keridhaan Allah negeri akhirat. Adapun kita dapat di dunia itu bonusnya. Sama dengan sedekah kan? Oh, ayo. Yang pernah saya bayangkan kan? Itu ada kan? Ayo, siapa yang punya Toyota Kejang Krista, wakafkan, nanti akan dapat Toyota Alphard. Oh, tujuannya sudah beda. Ayo wakaflah nih. Tunggu Alphardnya tidak datang juga. Nah, kita salahkan amalannya. Itu kan keliru namanya, mengharapkan sedekah untuk kemaslahatan dunia. Kita harapkan ridho Allah. Adapun dapat itu namanya bonusnya. Ya. Kita kadang itu ingin yang terburu-buru mendapatkan dunia, tidak mau lagi yang lebih lagi di akhir. Ya, kan kita berdoa kan. Maka Allah mengatakan apa? Nabi mengatakan yustajabu doa ahadikum malam yu'ajjil. Doa yang kita panjatkan itu semuanya dikabul Allah selagi tidak terburu-buru. Gimana contohnya terburu-buru? Ya Allah saya dah berdoa, oh tidak makbul. Nah, itu namanya terburu-buru. Maksud Tuhan dikabulkan nanti yang paling indah adalah Allah kabulkan ketika akhirat. Coba Nabi ada pemungkas, setiap Nabi itu punya namanya dakwatul mustajab, punya doa yang panjang. Nabi-nabi selain Nabi Muhammad digunanya di dunia. Ya, Nabi Nuh, la tazar alal kafirina dayyara. Ya Allah, da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yastajib du'a illa fira. Ya Allah, siang malam aku nikan doa sampai berdoa berapa lama dia? Ya, al-illah khamsin 950 tahun. Tapi semuanya lari. Akhirnya dia berdoa, jangan kau tinggalkan satu orang pun orang kafir di muka bumi ya Allah. Dikabulkan kan? Datang angin bah semuanya, habis semuanya. Ya. Apalagi Nabi yang lain, Nabi Isa bisa membanyakkan ini. Nabi Muhammad tidak mau itu. Nah ini luar biasa Nabi kita. Nah kalau dia mau waktu dia dilempar ya, di Taif. Taif itu kan. Nabi bisa itu. Kenapa? Malaikat dan nawar. Kata malaikat menunggu bukit itu, ya Muhammad, izin dengan Allah biar saya temukan antara dua bukit, nah habis semuanya penduduk Taif. Tapi Nabi kan tidak mau. Ya, da'hum fa innahum qaumun la ya'lamun. Tinggalkan mereka itu kaum tidak tahu. Apa yang dikatakan Nabi? Wa inni uridu min aslabihim man ya'tu bil Islam. Yang saya inginkan adalah bukannya sekarang ini biarlah dia tuh. Lah bekarat gitu. Tapi keturunan mereka nanti ada yang datang dengan menyatakan Islamnya. Dikabul enggak? Dikabul. Kapan? Ketika Nabi meninggal. Abu Bakar As-Siddiq memimpin, semuanya ingkar zakat. Bahkan banyak yang murtad. Cuma 3 yang bertahan. Madinah, Mekah, Taif. Lainnya murtad, ingkar zakat. Nah ini. Maka Nabi tidak mau menggunakan. Maka adalah wab'asum maqaman mahmudatil ladzi wa'adta.
Ya, maqam mahmudah itu Nabi yang punya apa? Maka Nabi nanti tidak ada yang bisa, nabi-nabi yang lain mengizinkan, Allah mengizinkan untuk memulai apa perhitungan di hari akhirat kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi doanya itu mustajabnya digunakan untuk akhirat. Maka kita juga itu, kita punya doa, kalau belum dikabulkan jangan ini dulu. Insya Allah itu menggugurkan dosa kita. Kita panennya di kita ini tidak tahan, nak panen di dunia lah. Nak nyato gitu kan, langsung berdoa, langsung bismillah adrah kadabra, ngalimas. Tidak sabar itu ya Pak ya. Jadi silahkan tadi, tapi lihat dulu, teliti dulu ya, teliti dulu keabsahannya apa semuanya ya, apa sumbernya dari mana semuanya, karena banyak apa keliruan. Kan ada juga makoli gitu. Nah, dia bisa apa menyetop malaikat menurun hujan. Nah, itu kan kacau gitu nanti. Saya jazahkan apa makoli. Ternyata kita tidak ada bahasa Ibrani makoli. Nah, itu ya. Itu jadi media sosial sudah terbuka apa intisarul qalam namanya kata Nabi kan. Yang paling bahaya nanti katanya intisar. Kalau pena itu sudah nyebar. Nah, inilah sekarang pena menyebar. Dunia ini sudah bolong, nampaknya sebelahnya isinya semuanya. Maka nanti banyak-banyak bertebaran fitnah semuanya. Nah, hati-hati kadang. Bukan kita tidak percaya, tapi hati-hati. Kadang ada kan, akan ustadz itu yang kita tahu pakai AI, kan tertipu kita. Pak Ustadz Abdul Somad parah tadi kan. Kenapa katanya? Saya dibuat iklan obat kuat. Oh, demi Allah, bersumpah saya tidak pernah itu katanya. Saya sumpah orang yang buat itu katanya. Baru setelah itu tidak ada lagi muncul itu katanya. Beliau pengalaman itu. Kadang itu dari dengan dunia tipu-tipu sekarang ya kan, hati-hati ya, bukan dapat tapi lihat semuanya, kita tanya tadi, karena di Google itu kita tidak bisa tanya langsung, di TikTok tidak tanya langsung, kita cari yang ininya yang lebih mumpuni, lebih ini, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukurillah berhubung waktu kita sudah habis. Sekali lagi kami mohon maaf pada seluruh jemaah yang sudah berniat untuk menyampaikan pertanyaan. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita bisa sampaikan. Dan sekali lagi kepada Al-Mukarram Ustaz Misbah